Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya nama saya Afifah Riki Firmansyah, NIM 180105100. Kelas C akan mempresentasikan tentang materi pertama dari antropologi. Yang pertama adalah pengertian dari antropologi. Di sini terbagi menjadi dua ya. Ada pengertian yang menurut etimologi dan terminologi, dan kemudian ada pengertian yang menurut dengan para ahli. Termasuk yang pertama dulu adalah pengertian menurut etimologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena itu, antropologi sering pula disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia-manusia dari segi keberagaman fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Lalu kemudian berdasarkan terminologinya, yang pertama itu menurut para ahli ya. Menurut para ahli, yang pertama adalah Harsojo yang menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurut dari Harsojo ini, perhatian antropologi tertuju pada sifat khusus badani dan cara produksi. Artinya hanya bersifat fisik, tradisi, serta nilai-nilai yang membedakan cara pergaulan hidup yang satu dengan pergaulan hidup yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Puncaraningrat, itu menjelaskan bahwa antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia yang pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktisnya, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku, bangsa guna membangun masyarakat yang berbangsa. Kemudian Hivalen ini menyatakan bahwa antropologi adalah studi untuk menyusun sejumlah generasi yang bermakna tentang makhluk manusia dan tindakannya, serta pengertian dengan lengkap tentang keragaman manusia, baik kebudayaan maupun ciri-cirinya. Jadi menurut pengertian-pengertian di atas itu adalah bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik itu dalam fisik maupun tradisi dan beberapa kebudayaan yang sudah ada, seperti itu. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua adalah tentang ruang lingkup antropologi. Antropologi itu bisa dibedakan ya dari beberapa ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, politik, dan yang lain-lain. Itu terfokus ini antropologi itu terfokus pada manusia dan kebudayaannya sebagai suatu ilmu. Secara spesifik, Puncaraningrat ini membagi bidang kajiannya antropologi itu. Yang pertama adalah masalah sejarah asal-usul perkembangan manusia. Yang kedua adalah masalah proses terjadinya beragam makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri bentuk tubuhnya. Yang ketiga adalah masalah ragam bahasa yang dihasilkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat adalah masalah proses lahirnya kebudayaan dan perkembangannya di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah masalah asas-asas kebudayaan etnik yang dimiliki oleh setiap kelompok suku bangsa manusia di seluruh dunia. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu fase-fase perkembangan antropologi. Fase-fase perkembangan antropologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fase yang pertama, terus dilanjutkan dengan fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Baiklah, kita masuk ke fase yang pertama. Fase yang pertama itu terjadi sebelum abad ke-18. Antropologi pada masa perkembangan awalnya tidak dapat dipisahkan dengan karya-karya para penulis yang mencatat gambaran kehidupan penduduk atau suku bangsa di luar Eropa. Pada saat itu, kehidupan penduduk di luar Eropa dipandang menarik oleh para penjelajah, para penjajah, ataupun para misionaris karena perbedaan cara hidup antara masyarakat Eropa dengan masyarakat di luar Eropa. Oleh karena itu, mereka bukan saja menulis tentang perjalanan yang
yang terkait dengan tugasnya, tetapi juga melengkapinya dengan deskripsi tentang tata cara kehidupan masyarakat yang mereka temui. Fase pertama ini ditandai dengan sifat-sifat penduduk yang memandang bahwa sikap di mana suku bangsa sendiri itu dianggap lebih baik dan dijadikan ukuran dalam melihat baik buruknya karakter suatu bangsa lainnya. Ini disebut dengan etnosentrisme. Kita masuk ke fase kedua, yaitu yang terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-19. Fase ini ditandai dengan keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, peraut, pendeta, para pegawai jajahan, dan para pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Dari bahan-bahan yang terkumpul kemudian disusun berdasarkan pola pikir evolusi sosial, yaitu menyusun secara sistematis mulai dari masyarakat, kebudayaan yang sangat sederhana hingga masyarakat yang hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Ke fase ketiga. Fase ketiga ini terjadi pada awal abad ke-20. Fase ketiga ini ditandai dengan berkembangnya dan dimanfaatkannya secara praktis oleh negara-negara bangsa Eropa yang mengkaji tentang masalah hidup bangsa-bangsa di luar Eropa terkait dengan kepentingan kolonialisasi dan guna memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang lebih kompleks. Untuk yang terakhir ini artinya dengan mempelajari masyarakat yang masih sederhana akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai masyarakat Eropa yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir adalah fase keempat, yaitu sesudah tahun 1930-an. Pada masa ini antropologi menerapkan metode-metode ilmiah dalam mengkaji dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan guna memperoleh pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Objek penelitian yang diperhatikan juga tidak terbatas pada masyarakat yang dianggap masih primitif di luar Eropa, tetapi telah berkembang dengan memperhatikan masyarakat atau penduduk pedesaan dalam wilayah Eropa sendiri. Perkembangan ini ditandai dengan sebagai ilmu yang mengalami babak baru sejak diadakan simposium internasional yang dihadiri 60 tokoh antropologi yang terdiri dari Amerika, Eropa, dan Uni Soviet yang berupaya meninjau kembali bahan-bahan etnografi yang telah ada serta merumuskan pokok tujuan dan ruang lingkup dari antropologi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah perhatikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.